Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rusia Melambar Tumangor dengan NIM 262500038 dari Program Studi Teknik Metalurgi Institut Teknologi Sains Bandung. Nah, kali ini saya akan mengulik hasil pengerjaan saya mengenai ujian akhir semester Kalkulus 1. Nah, di sini terdapat 7 soal, kita akan membahasnya satu persatu. Di soal pertama mengenai fungsi dan interpretasi data kadar mineral. Kadar mineral nikel dalam persen dalam suatu zona endapan dinyatakan oleh fungsi Kx sama dengan 0,02 X pangkat 2 ditambah 0,4 X tambah 1, dengan X-nya adalah jarak horizontal dari titik referensi dalam meter. Nah, yang A-nya, jelaskan jenis fungsi tersebut dan karakteristik grafiknya. Dari fungsi Kx tersebut, itu adalah fungsi kuadrat, yang dimana bentuk umumnya AX pangkat 2 ditambah X ditambah C. Nah, dapat kita lihat dari koefisien A-nya, yaitu X pangkat 2, itu adalah 0,02, di mana dia positif atau lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, yang lanjut, soal B, tentukan kadar nikel pada jarak 10 meter dan 20 meter. Nah, untuk mencari kadar nikel pada jarak tersebut, kita substitusikan X-nya menjadi 10. Seperti ini, dan hasilnya kadar mineral nikel pada jarak 10 meter adalah 7% nikel. Nah, untuk 20 meter juga sama seperti 10 meter, kita substitusikan X-nya menjadi 20. Nah, jadi kadar mineral nikel pada jarak 20 meter adalah 17% nikel. Lanjut, yang C, gambarkan grafik fungsi Kx menggunakan Microsoft Excel untuk rentang 0, X lebih besar dari 0 sampai X lebih kecil sama dengan 0, 30. Nah, di sini ada tabel fungsi Kx, di mana jarak pada 0 hasil kadarnya 1%, jarak 5 meter hasil kadarnya 3,5%, begitu pun seterusnya. Di sini ada grafiknya, dia akan terbuka ke atas. Oke, lanjut yang kedua, interpretasikan hasil grafik terhadap distribusi kadar biji. Berdasarkan grafik yang disajikan, terdapat korelasi positif yang nyata antara distribusi kadar nikel dengan jarak horizontal dari titik asal. Karakteristik kurva yang menunjukkan tren eksponensial melengkung ke atas mengindikasikan bahwa laju peningkatan kadar mineral meningkat secara progresif seiring bertambahnya jarak, bukan secara konstan. Kondisi ini mencerminkan adanya gradien mineralisasi yang signifikan, di mana pengayaan nikel mencapai puncaknya pada area yang lebih jauh. Oleh karena itu, data ini memberikan landasan strategis untuk memfokuskan kegiatan eksplorasi pada zona dengan jarak horizontal terjauh guna memaksimalkan efisiensi ekonomi penambangan. Nah, dapat dilihat, dia semakin jauh jaraknya, maka hasil kadarnya akan semakin tinggi. Oke, lanjut ke soal nomor 2, tentang limit dan perilaku fungsi proses tambang. Laju aliran slurry pada proses pengolahan mineral dinyatakan oleh fungsi Qt sama dengan 50 T per T tambah 2, dengan Qt dalam ton per jam dan T waktu operasi dalam jam. Soal A, hitung limit T menuju 0 dari fungsi Qt dan jelaskan maknanya. Nah, di sini dari syarat limit T menuju 0 itu bisa langsung disubstitusikan, asal penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat, jika kita substitusikan T-nya menjadi 0, maka 0 ditambah 2 sama dengan 2, yang berarti penyebutnya tidak sama dengan 0. Maka bisa langsung kita substitusikan T-nya menjadi T-nya menjadi 0. Maka 50 dikali 0 per 0 ditambah 2, sama dengan 0 ton per jam. Nah, maknanya, pada saat mesin atau sistem pengolahan baru saja dinyalakan atau dari titik 0, laju aliran selari masih berada di angka 0 ton per jam. Nah, kondisi ini sangat wajar dalam operasional lapangan, karena merupakan tahap awal persiapan atau startup. Pada fase ini, material belum mulai mengalir, dan perangkat seperti pompa maupun pipa masih dalam proses stabilisasi. Artinya, sistem membutuhkan waktu transisi sebelum mencapai aliran yang stabil, berkesinambungan, dan aman untuk beroperasi secara maksimal. Oke, lanjut ke yang B, hitung limit T menuju tak hingga dari fungsi Qt. Nah, dari sini limitnya itu tak hingga, maka kita menggunakan turunan. Nah, turunan dari 50T itu rumus dari turunan A kali N dikali X pangkat N dikurang 1. Maka di sini koefisiennya A-nya 50, N-nya, T-nya itu pangkat 1, maka pangkat satunya dikalikan ke 50, maka 50T pangkat 1 dikurang 0, N dikurang 1 maksudnya berarti 50T di pangkat 1 dikurang 1, T pangkat 0. T pangkat 0 itu sama dengan 1, maka 50 dikali 1, 50. Nah, turun dari T sama seperti tadi, menggunakan rumus turunan, maka turunan T sama dengan 1. Lalu turunan 2, karena 2 itu 2 T-nya T pangkat 0, maka koefisien dari N dari pangkat T itu kan 0, maka 0 dikali 2 itu habis jadi 0. Maka 50 per 1 sama dengan 50 ton per jam. Lanjut ke C, jelaskan implikasi nilai limit terhadap kapasitas maksimum instalasi pengolahan. Nah, nilai limit sebesar 50 ton per jam menunjukkan kapasitas maksimum teoretis dari instalasi tersebut, atau dalam bahasa matematika berperan sebagai asimtot datar.
Artinya, setelah mencapai 50 ton per jam, aliran tidak bisa bertambah lebih tinggi lagi karena sudah mencapai batas kemampuan alat, sehingga berapapun lamanya waktu operasi ditambah, hasilnya akan tetap konstan pada nilai tersebut. Nah, kita lanjut ke soal 3 mengenai turunan. Laju perubahan kadar nikel. Pada proses pelindian biji nikel laterit, kadar nikel dalam larutan dinyatakan dari fungsi CT sama dengan 1,8 dikurang 0,04 dikurang 0,002 T kuadrat. Soal A, tentukan fungsi laju perubahan kadar nikel terhadap waktu. Nah, karena dia memberitahu kalau fungsi lajunya itu terhadap waktu, maka kita menggunakan turunan. Maka turunan CT itu sama dengan D per dt kali 1,8 dikurang D per dt 0,004 T dikurang D per dt 0,002 T pangkat 2. Nah, di sini dari 1,8, turun dari 1,8 itu caranya sama seperti yang tadi. Di sini 1,8 itu memiliki T pangkat 0. Nah, pangkatnya pangkat 0 itu dikalikan ke koefisiennya. Maka 1,8 dikali 0 itu tetap 0. Lalu kita pindah ke ini 0,04 T. Nah, 0,04 T itu T-nya pangkat 1. Maka 1 pangkatnya dikali 0,04 tetap 0,04. Lalu T-nya kita kurangin, pangkatnya dikurang 1. Jadi T pangkat 1 dikurang 1 sama dengan T pangkat 0. Nah, di mana T pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka 1 dikali 0,04 tetap 0,04. Lalu kita kurangi dengan 0,002 T pangkat 2. Di sini sama seperti tadi juga, pangkat dari si T-nya itu pangkat 2, kita kalikan ke koefisiennya 0,002. Maka 2 kali 0,002 itu sama dengan 0,004 dan T-nya kita kurangin pangkatnya menjadi kurang 1, yaitu T pangkat 2 dikurang 1, maka T pangkat 1. Jadi kita dapat turunan dari CT sama dengan negatif 0,04 dikurang 0,004 T. Kita lanjut ke soal B. Tentukan waktu ketika penurunan kadar nikel paling cepat. Nah, karena fungsi turunan CT sama dengan negatif 0,04 dikurang 0,004 T adalah fungsi linear dengan kemiringan negatif, maka laju penurunan kadar nikel akan terus meningkat atau dia akan semakin negatif seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, penurunannya paling cepat terjadi di akhir proses pengamatan. Nah, karena di sini kata-katanya di akhir proses pengamatan, maka kita asumsikan akhir prosesnya dengan batas saat kadar nikelnya itu habis, tapi bukan habis, kita asumsikan saja. Jadi, fungsi CT sama dengan 0, kita menggunakan rumus ABC pada fungsi tersebut. Dengan di sini A-nya ini negatif 0,002 dan B-nya negatif 0,04, C-nya 1,8. Kita masukkan ke fungsi ABC, yaitu negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 AC per 2A. Kita masukkan koefisiennya semua. Maka kita dapat fungsi yang terakhir T sama dengan 0,04 ditambah plus minus 0,126 per negatif 0,004. Nah, dari sini kita mendapatkan dua jawaban, yaitu plus dan juga minus. Kita ambil yang positifnya saja, yaitu T sama dengan 21,5 menit. Oke, balik lagi, kenapa kita mengambil yang positif? Karena waktu tidak ada yang negatif, maka kita mengambil yang positif. Kita lanjut yang C, gambarkan grafik fungsi dari CT dan fungsi turunan CT menggunakan Excel. Nah, di sini tabel grafik fungsi CT-nya dulu. Pada saat waktunya 0 itu dia negatif 0,04, pada waktu 5 kadar nikelnya negatif 0,006. Nah, dapat dilihat di sini eh, semakin waktunya semakin bertambah atau waktu prosesnya semakin bertambah, kadar nikelnya akan semakin negatif. Oke, maka dia akan melengkung terbuka ke bawah. Oke, pada yang grafik turunan CT, pada waktunya 0, laju perubahannya 1,8, begitupun 5, 1,55, 10, 1,2, 15, 0,75. Sama seperti yang tadi juga, di turunannya juga semakin lama prosesnya, semakin negatif juga, semakin turun juga laju perubahannya. Jadi dia menurun ke bawah. Oke, lanjut yang D. Jelaskan kaitan hasil analisis dengan efisiensi proses pelindian. Nah, fungsi CT yang terus menjadi lebih negatif menunjukkan bahwa sistem kehilangan kadar nikel dengan percepatan tertentu. Semakin lama proses dibiarkan tanpa intervensi, semakin banyak nikel yang hilang dari larutan atau mengendap kembali. Karena laju penurunan semakin cepat. Efisiensi tertinggi justru berada pada awal waktu. Semakin lama waktu pelindian berjalan atau T-nya semakin membesar, proses menjadi semakin tidak efisien karena laju pengurangannya semakin ekstrim. Nah, maka operator harus menentukan titik potong waktu di mana proses pelindian harus dihentikan sebelum kadar nikel CT-nya menyentuh angka yang terlalu rendah untuk diproses lebih lanjut secara ekonomi. Nah, lanjut soal keempat, tentang turunan juga optimasi produksi konsentrat timah. Produksi konsentrat timah dinyatakan oleh fungsi Px, yaitu negatif 2x pangkat 2 ditambah 40x ditambah 100, dengan x adalah kecepatan putaran alat dalam RPM.
Yang A, tentukan kecepatan putar optimum. Nah, kita cari dulu turunan dari si Px ini. Turunan dari Px itu adalah negatif 4x ditambah 40. Nah, syarat fungsi optimum adalah turunan dari Px itu harus sama dengan 0. Jadi, turunan Px sama dengan negatif 4x tambah 40. Px-nya kita sama dengan ke 0, maka negatif 4x ditambah 40 sama dengan 0. Negatif 4x, 40-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif, maka x sama dengan negatif dengan negatif itu bisa habis, lanjut ke 4-nya pindah ke ruas kanan menjadi bagi 40 per 4, x-nya kita dapat adalah 10. Maka x sama dengan 10 kita masukkan ke dalam fungsi turunan dari px, yaitu negatif 4x ditambah 40. Kita dapatkan adalah p saat x-nya sama dengan 10, itu sama dengan 0. Jadi kecepatan putar optimum alat adalah 10 rpm. Nah, bagian yang B, hitung produksi maksimum. Produksi maksimum dihitung dengan memasukkan nilai X optimum, atau yang kita sudah dapat tadi, optimumnya itu 10 rpm, ke dalam fungsi Px tersebut. Maka kita masukkan ke fungsinya, kita dapat 300. Maka produksi maksimum yang dihasilkan adalah 300 unit. Lanjut, yang C, visualisasikan grafik fungsi Px menggunakan Excel. Nah, di sini kita ambil rentangnya 0 sampai 20. Pada saat kecepatannya 0, produksi timahnya itu 105. Pada saat putarnya kecepatannya 5 itu 260. Lanjut, seterusnya seperti itu. Di sini grafiknya akan terbuka ke bawah. Lanjut, jelaskan manfaat optimasi ini dalam operasi pengelolaan timah. Dalam proses pengelolaan mineral, hubungan antara kecepatan mesin atau X dan hasil produksi dari fungsi Vx mengikuti pola parabola. Artinya ada satu titik pas atau kecepatan terbaik yang memberikan hasil maksimal. Berdasarkan hitungan, kecepatan terbaik tersebut adalah 10 rpm. Jika mesin dipaksa diperputar lebih kencang dari 10 rpm, hal-hal berikut akan terjadi. Yang pertama, energi mesin justru terbuang menjadi panas dan getaran, bukan menjadi hasil produksi. Gaya putar yang terlalu kuat bisa membuat material terlempar keluar dari wadah sebelum sempat diproses dengan benar. Yang kedua, menjalankan mesin di atas batas ideal akan membuat komponen cepat aus dan rusak. Karena gesekan yang terlalu tinggi, hal ini akan memperpendek umur mesin dan menambah biaya perbaikan yang mendadak. Lanjut, yang ketiga, dengan menjaga kecepatan tepat di 10 rpm, perusahaan mendapatkan hasil tertinggi yaitu 300 unit sekaligus menghemat biaya perawatan. Jadi membatasi kecepatan pada titik optimum adalah strategi pintar untuk menjaga mesin tetap awet sambil memastikan keuntungan perusahaan tetap maksimal tanpa merusak infrastruktur pabrik. Oke, lanjut ke soal nomor 5, yaitu integral estimasi cadangan mineral nikel. Distribusi kadar nikel dalam lapisan biji setebal 20 meter dinyatakan dengan fungsi Kx sama dengan 0,5x ditambah 1. Soal A, hitung total kandungan nikel menggunakan integral tentu. Nah, karena kita menggunakan integral tentu, kita harus menggunakan batas. Di sini dia mengatakan tadi setebal 20 m. Maka batas atasnya itu kita menggunakan 20 dan batas bawahnya 0. Total kandungannya integral tentu dengan batas atas 20 dan batas bawah 0 dari fungsi 0,5x ditambah 1 dx. Nah, total kandungannya maka kita integralkan yang 0,5x-nya. Cara mengintegralkannya dengan rumus A per n tambah 1 dikali X pangkat N ditambah 1. Nah, tadi turunan itu dikurang, kalau integral itu ditambah. Maka 0,5 X pangkatnya itu ditambah 1. Maka X ini pangkatnya 1 ditambah 1 jadi X pangkat 2. Lalu, pangkatnya tadi, kan pangkat 1 juga, menjadi 0,5 per 1 ditambah 1, jadi 2. Jadi 0,5 X pangkat 2 per 2. Ditambah, nah si 1 ini memiliki X pangkat 0, yang berarti X pangkat 0 itu 1. Maka X pangkat 0 kita tambahin pangkatnya menjadi 1, yaitu menjadi X pangkat 1. Dan bawahnya 1 per dari pangkat yang kita tambahkan tadi, per 1. Jadi 1 per 1 kali X, maka X. Lalu kita substitusikan 20 batas bawah atas dulu, lalu ke batas bawah. Maka 0,25 X pangkat 2 ditambah X, kita substitusikan 20-nya dulu, 0,25 dikali 20 pangkat 2, ditambah 20, dikurang dari batas bawah, 0,025 X pangkat 2, itu hasilnya tetap 0. Jadi kita langsung ke yang 20-nya saja, 20 pangkat 2, itu 400 dikali 0,25 menjadi 100, ditambah 20, total kandungannya adalah 120 kadar. Oke, lanjut. Yang B, tentukan kadar rata-rata biji. Kadar rata-rata dihitung dengan rata-rata kadar sama dengan menggunakan integral juga, 1 per 20 dikurang 0 dengan integral tentu batas atas 20, batas bawah 0 dari fungsi 0,5 X tambah 1. Maka 1 per 20 dikurang 0 sama seperti tadi,
kita integralkan hasilnya jadi 0,5 X pangkat 2 per 2 ditambah X 20 dengan batas 2, atas 20 dan batas bawah 0. Lalu 1 per 20 kita kalikan ke hasil yang sudah kita integralkan tadi, yaitu 120. Maka 120 dibagi 20 yaitu 6. Jadi rata-rata kadar dari lapisan setebal 20 meter tersebut memiliki kadar nikel sebesar 6%. Lanjut C, jelaskan peran integral dalam estimasi cadangan mineral. Yang pertama peran dari integral yang pertama menangani variabel yang tidak tetap. Uh, Artinya, kadar mineral di alam itu jarang sekali konsisten atau konstan. Ya, pastinya itu akan berubah-ubah. Nah, di sini integral memungkinkan kita menghitung total mineral meskipun kadarnya berubah-ubah di setiap titik kedalaman atau jarak. Yang kedua, akurasi volume dan massa. Integral digunakan untuk menghitung volume, bentuk cadangan bawah tanah yang tidak beraturan agar estimasi jumlah massa biji lebih akurat. Nah, yang ketiga, dasar keputusan ekonomi. Dengan mengetahui total kandungan secara presisi melalui integral, kita dapat menentukan apakah cadangan tersebut layak atau ekonomis untuk ditambang atau tidak. Jadi peran integral pada dalam kehidupan nyata itu sangat berguna. Lanjut ke soal nomor 6, integral juga konsumsi energi proses pemanggangan timah. Laju konsumsi energi pada proses roasting biji timah dengan fungsi ET sama dengan 120 ditambah 5T dalam kWh kilowatt per jam. Soal A, hitung total energi selama 8 jam operasi. Nah, di sini total energi adalah akumulasi atau integral dari laju konsumsi energi terhadap waktu dari waktu sama dengan 0 hingga T-nya sama dengan 8. Nah, di sini kita menggunakan integral tentu, total energi sama dengan integral dengan batas atas 8, batas bawah 0, dari fungsi 120 ditambah 55T, 5T dt. Nah, sama seperti tadi, jadi kita langsung mendapat hasil total energi 1120. Jadi total konsumsi energi selama 8 jam operasi proses roasting biji timah adalah sebesar 1120 kilowatt. Nah, lanjut yang B, gambarkan grafik ET menggunakan Excel. Nah, di sini sudah ada tabel untuk grafik ET-nya. Nah, di sini pada waktu T sama dengan 0, lajunya itu 120. T sama dengan 1, 125, begitu pun seterusnya. Oke, dari grafik ini dapat kita lihat dia semakin lama waktunya, semakin tinggi laju konsumsinya. Lanjut yang C, interpretasikan hubungan energi dan biaya operasional. Dalam proses roasting timah, energi adalah bahan bakar utama agar mesin bisa bekerja. Hubungan pada kasus ini menunjukkan bahwa biaya operasional tidak dihitung dari seberapa cepat mesin memakai listrik per jamnya atau kecepatannya atau lajunya, melainkan dari total akumulasi listrik yang terpakai selama durasi kerja. Nah, dari angka yang sudah kita dapat yaitu 1120 kW yang kita dapatkan melalui integral adalah dasar penentuan biaya. Tanpa perhitungan ini, perusahaan hanya akan menebak-nebak beban tagihan listrik mereka. Untuk mengetahui biaya operasional nyata, kita cukup mengalihkan total energi hasil integral dengan tarif listrik yang berlaku. Nah, dari sini dapat kita lihat total biaya sama dengan 1120 dikali tarif listriknya per kilowatt. Misalnya, jika harga listrik industri itu harganya 1.500 per kilowatt. Maka biaya operasional untuk satu kali proses selama 8 jam adalah 1.680.000. Nah, angka inilah yang nanti yang akan dicatat dalam laporan perusahaan. Hubungan ini sangat krusial bagi seorang metalurgi karena biaya operasional atau listrik ini harus dibandingkan dengan nilai timah yang dihasilkan. Jika biaya energi lebih mahal daripada harga jualnya, maka proses roasting ini dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi karena laju energi semakin naik seiring waktu dari yang kita dapat fungsinya. Nah, manajemen ini bisa melihat bahwa semakin lama mesin dihidupkan, biaya operasionalnya akan semakin membengkak. Nah, hal ini membantu mereka menentukan jadwal kerja yang paling efisien. Dalam kasus ini, integral berfungsi sebagai alat timbang untuk mengetahui total makanan untuk si listrik ini atau yang akan dikonsumsi oleh si mesin. Dengan hasil 1120 kW, perusahaan bisa menghitung biaya operasional secara presisi, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran dalam proyek pengolahan timah. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal nomor 7, studi kasus terintegrasi tambang nikel. Volume biji nikel yang ditambang dinyatakan oleh fungsi VT sama dengan 50T pangkat 2. Soal A, tentukan laju penambangan biji. Nah, sama seperti tadi, dia menyuruh menentukan laju. Maka kita mencari turunan dari fungsi si VT ini. Turunan dari PT 50T pangkat 2 sama dengan turunannya adalah 100T. Jadi laju penambangan biji adalah 100T. Lanjut ke soal yang B, hitung total volume biji selama 10 hari. Menghitung total volume biji selama 10 hari dengan T sama dengan 10. Jadi kita substitusikan saja langsung, T-nya menjadi 10. Maka hasilnya 5.000 unit. Total volume biji integral selama 10 hari adalah 5.000 unit. Buat lanjut yang C,
Buat grafik VT dan laju penambangan dengan Excel. Di sini ada tabelnya. Kita sudah menentukan harinya dari 0 sampai ke 10. Jadi hari ke 0 tetap 0, hari ke 1 total volumenya 50, hari kedua 200, hari ketiga 450, begitupun seterusnya. Nah, di sini ada grafik, maka grafiknya makin lama akan total volumenya akan semakin naik. Lanjut ke turunan dari fungsi VT. Sama seperti tadi, dengan fungsi VT kita mendapatkan grafiknya tetap naik ke atas dan konstan. Dia naik. Oke, lanjut. D. Susun ringkasan laporan singkat maksimal 1 halaman berisi analisis matematis dan implikasi teknis. Nah, laporan analisis tersebut, yang pertama analisis matematis. Berdasarkan data operasional, akumulasi volume biji nikel yang ditambah mengikuti fungsi VT sama dengan 50 T pangkat 2, melalui pendekatan kalkulus, didapatkan dua indikator penting. Yang pertama, kecepatan penambangan. Dihitung menggunakan turunan pertama, diperoleh fungsi laju, yaitu fungsi VT, turunan VT sama dengan 100 T. Hasil ini menunjukkan bahwa kecepatan pengambilan nikel tidak konstan, namun bertambah secara stabil atau linear mengikuti durasi waktu kerja. Yang kedua, akumulasi volume. Setelah 10 hari masa pengamatan, jumlah seluruh biji yang telah digali mencapai 5.000 unit. Pola pertumbuhan volume yang melengkung ke atas ini menandakan bahwa aktivitas tambang sedang dalam masa produksi yang sangat efektif. Nah, lanjut ke implikasi teknis dan operasionalnya. Hubungan antara perhitungan matematis tersebut dengan keadaan di tambang memberikan beberapa catatan strategis bagi pengelola. Yang pertama, kesiapan alat berat. Karena kecepatan penambang meningkat sebesar 100 T, maka diperlukan dukungan alat berat seperti alat gali dan truk angkut yang memadai. Manajemen perlu mengatur penambahan alat atau mengatur ulang waktu operasional agar bisa mengimbangi kecepatan produksi yang terus naik. Lanjut, yang kedua, daya tampung area atau stockpile. Mengingat volume material melonjak hingga 5.000 unit dalam waktu singkat 10 hari. Lokasi penyimpanan sementara harus dipastikan cukup luas. Hal ini penting untuk menghindari kemacetan logistik akibat penumpukan material yang berlebihan. Lanjut, yang terakhir, keseimbangan dengan pabrik. Kecepatan penggalian di lapangan harus sejalan dengan kapasitas mesin di pabrik pengolahan. Kesetimbangan di mana tambang jauh lebih cepat dari pabrik dapat menyebabkan pemborosan biaya karena material mentah mengendap terlalu lama. Namun model fungsi PT ini sangat membantu dalam mencapai target produksi cepat karena tingkat efisiensinya yang baik dari hari ke hari. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang hasil pengerjaan saya dari UAS Kalkulus 1. Saya Rucaya Milan Bertumangor. Terima kasih. Bye-bye.